Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa kiranya kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus melakukan karya-karya yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan terlebih dahulu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Beginilah firman Tuhan buat kita semuanya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan ini pasti sudah sering kita dengar. Baik itu di ibadah, baik itu di jam doa maupun di persekutuan-persekutuan lainnya. Bahkan mungkin ada di antara kita semuanya yang pernah menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini menarik. Ini adalah salah satu khotbah di bukit yang Matius kumpulkan menjadi sebuah pengajaran yang indah. Kalau kita perhatikan, bagian ini sangat menarik karena Matius menempatkan nats ini sesudah Yesus membicarakan tentang penganiayaan pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Artinya, situasi yang sedang dibangun oleh Matius bukanlah situasi yang mudah, bukanlah situasi yang nyaman. Ada pergumulan di sana yang sedang dihadapi oleh orang-orang percaya. Teks ini juga ditempatkan Matius sebelum Yesus membicarakan soal kesalehan hidup orang percaya yang seharusnya melebihi legalisme orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat. Dengan kata lain, kita tidak hanya diperintahkan untuk menyamai legalisme, kesalehan hidup orang-orang Yahudi dan juga orang-orang ahli Taurat, tetapi kita harus melebihi kehidupan kesalehan mereka semuanya. Oleh karena itu, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 ini menjadi penting buat kita, mengingatkan kita siapa kita di hadapan Tuhan, siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengetahui identitas kita, ketika kita mengetahui jati diri kita, maka kita akan mampu untuk melewati penderitaan, melewati aniaya yang akan kita hadapi. Ketika kita tahu identitas kita di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita, kesalehan hidup kita akan bisa melebihi kesalehan orang Yahudi dan ahli Taurat yang didasarkan pada legalisme hukum Taurat. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, bagian A khususnya. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Perhatikanlah kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan isinya adalah untuk menyatakan sesuatu atau memberitahu sesuatu kepada orang lain. Kalimat pernyataan adalah kalimat deklarasi, pengumuman. Ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, Yesus sedang mengumumkan kepada orang yang berkumpul saat itu di bukit bahwa identitas kamu adalah garam dunia. Jati dirimu adalah sebagai terang dunia. Ini adalah kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Karena kalau kalimat pertanyaan bunyinya akan begini, apakah kamu adalah garam dunia atau bukankah kamu adalah terang dunia? Ini bukan kalimat pertanyaan. Yesus tidak sedang mempertanyakan identitas kita di hadapan Tuhan. Yesus tidak sedang mempertanyakan jati diri kita di hadapan Tuhan, karena Yesus tahu itulah identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Kalimat ini juga bukanlah kalimat perintah yang memerintahkan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Jadilah garam dunia atau jadilah terang dunia. Yesus tidak sedang memerintahkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia, karena Yesus tahu itulah identitas kita.
Itulah jati diri kita sebagai orang percaya. Jadi ketika Yesus ngomong kepada orang yang berkumpul di bukit saat itu, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Yesus sedang mengumumkan, menyatakan siapa kita di hadapan Tuhan. Kata kamu di sini secara eksklusif itu menunjuk kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang dipilih Tuhan sebagai bangsa pilihan, yang menjadi kerajaan imam bagi orang bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain akan mengenal Allah yang hidup lewat kehidupan bangsa Israel. Secara eksklusif, kata kamu di sini menunjuk kepada bangsa Israel. Tetapi secara luas, kata kamu juga menunjuk kepada saya dan saudara sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh kematian Yesus. Kata ini menunjuk kepada saya dan saudara untuk memperlihatkan kepada orang lain yang belum percaya bahwa identitas kita, jati diri kita adalah sebagai garam dan terang dunia. Pagi hari ini, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita semuanya, siapa kita di hadapan Tuhan? Jati diri kita di hadapan Tuhan itu siapa? Sebagai garam dan terang dunia. Jadi, apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita kerjakan hari ini, setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, setiap apapun yang kita pikirkan, ingatlah, saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Kita harus menjadi contoh, teladan yang baik buat orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Sebagai garam dan terang dunia, kita dituntut untuk hidup saleh. Kita dituntut untuk menjadi teladan, dituntut untuk menjadi kitab yang terbuka, agar orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita. Sebagai garam dan terang dunia, kita meyakini bahwa inilah identitas yang Tuhan umumkan. Inilah jati diri yang Tuhan deklarasikan di hadapan banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah menukar identitas kita ini dengan hal-hal lain, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan pasangan hidup, dengan ekonomi ataupun yang lainnya. Karena identitas ini, jati diri ini membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Melalui Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 14 ini. Sebelum kita akan menghadapi penganiayaan, penderitaan, kita akan mampu menghadapi itu semuanya ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita akan mampu hidup saleh karena kita tahu jati diri kita di hadapan Tuhan sebagai garam dan terang. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami mengerti, memahami identitas kami di hadapan Tuhan, jati diri kami di hadapan sebagai garam dan terang. Kami mohon pimpinan penyertaan agar hidup kami bisa menjadi kitab yang terbuka, sehingga memancarkan karya Kristus lewat tindakan kami, ucapan kami, dan juga pikiran kami, sehingga orang lain melihat Kristus dan kami bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.